Will you marry me? Yes, 1,000 times yes! Oh, my dears. Bab 1. Pahitnya dunia dan pertemuan di rumah sunyi Sentul. Namaku Arini. Aku pernah percaya bahwa dunia ini adil bagi mereka yang jujur, tapi Jakarta punya cara sendiri untuk menghancurkan harapan seseorang hingga berkeping-keping. Pagi itu, langit di atas Salemba tampak mendung, seolah tahu bahwa duniaku akan runtuh. Aku berdiri di depan ruang kepala perawat dengan tangan gemetar. Di dalam sana, perawat senior yang selama ini membenciku sedang tersenyum puas setelah memfitnahku mencuri obat-obatan mahal milik rumah sakit. Padahal, aku hanya seorang perawat honorer yang setiap harinya berjuang mengumpulkan receh demi biaya pengobatan ibuku. Ibuku terbaring lemah di ruang ICU karena gagal ginjal. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain beliau. Tapi hari itu, kejujuranku tidak ada harganya. Aku dipecat secara tidak hormat tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Aku keluar dari gedung rumah sakit dengan tas plastik berisi barang-barang pribadiku. Hujan turun dengan sangat deras, membasahi seragam putihku yang kini tidak lagi memiliki arti. Aku menangis di bawah halte bus, meratapi nasib yang begitu kejam. Uang tabunganku sudah habis, kontrakan sudah nunggak 2 bulan, dan kini pekerjaanku hilang. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat selembar kertas yang tertempel di tiang listrik, sedikit koyak karena air hujan. Lowongan kerja perawat pribadi untuk seorang pria yang mengalami kebutaan sementara akibat kecelakaan. Lokasinya berada di sebuah kawasan elit di Sentul, Bogor. Gajinya sangat besar, bahkan 3 kali lipat dari gajiku di rumah sakit. Tanpa pikir panjang, aku segera menghubungi nomor tersebut. Aku merasa ini adalah satu-satunya jalan yang diberikan Allah agar aku bisa menyelamatkan ibuku. Besoknya, aku berangkat menuju sebuah rumah mewah yang berdiri tegak di atas perbukitan Sentul. Rumah itu sangat sunyi, dikelilingi taman yang luas namun terasa dingin. Di sanalah aku pertama kali bertemu dengan Adrian. Dia duduk di sebuah kursi roda di balkon lantai 2, mengenakan kacamata hitam yang menutupi matanya. Wajahnya sangat tampan, namun raut mukanya begitu keras dan penuh kebencian. Dia adalah seorang CEO muda yang kabarnya kehilangan penglihatannya sebulan yang lalu. Saat aku masuk ke kamarnya, bau alkohol dan aroma kesedihan sangat menyengat. Adrian tidak menyambutku dengan ramah. Dia justru melempar gelas kaca ke arah pintu saat mendengar langkah kakiku. Gelas itu pecah tepat di dekat kakiku, membuat jantungku hampir copot. Dia berteriak dengan suara parau, bertanya siapa yang berani masuk ke wilayahnya. Aku gemetar, tapi aku mencoba tetap tenang. Aku katakan bahwa aku adalah Arini, perawat baru yang akan mengurusnya. Dia tertawa mengejek. Suaranya terdengar sangat menyakitkan. Dia bilang bahwa semua orang yang datang ke rumah ini hanya menginginkan uangnya. Dia menyebutku sebagai pengemis berseragam perawat. Hatiku sakit mendengarnya, tapi aku teringat wajah ibuku yang pucat di ruang ICU. Aku harus bertahan. Aku mendekatinya, perlahan memunguti pecahan gelas itu tanpa mengeluh sedikit pun. Adrian terus mencaciku, menghina kemiskinanku, dan menganggapku tidak lebih dari sekadar alat. Beberapa hari pertama bekerja, aku diperlakukan seperti budak. Adrian seringkali sengaja menjatuhkan makanannya ke lantai, lalu memintaku membersihkannya sambil terus menghina latar belakangku. Aku hanya bisa mengelus dada dan berucap alhamdulillah dalam hati karena setidaknya aku masih punya pekerjaan. Aku tidak tahu bahwa di balik kacamata hitam itu, Adrian sebenarnya sedang mengamatiku dengan sangat teliti. Dia tidak benar-benar buta. Penglihatannya sudah pulih sejak seminggu yang lalu, namun dia merahasiakannya dari semua orang
termasuk keluarganya sendiri. Adrian sedang melakukan sebuah sandiwara besar. Dia ingin menguji siapa yang benar-benar tulus setelah kecelakaan itu menghancurkan hidupnya. Sebelum kecelakaan, dia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memuja hartanya. Sekarang, dia ingin melihat wajah asli mereka saat dia dalam kondisi paling lemah. Dan aku, perawat miskin ini, menjadi target utama dari ujiannya. Setiap hari dia memberikan tekanan mental yang luar biasa padaku. Dia ingin melihat kapan aku akan menyerah atau kapan aku akan mulai mencuri hartanya seperti perawat-perawat sebelumnya. Satu malam, aku sedang duduk di pojok kamarnya sambil membaca doa untuk kesembuhan ibuku. Aku mengira dia sudah tidur. Aku menangis pelan, menceritakan semua beban hidupku pada Allah. Aku tidak tahu bahwa Adrian mendengar setiap isak tangisku. Aku bercerita dalam doa, betapa aku ingin dia sembuh agar dia bisa melihat kembali keindahan dunia, meski dia selalu memperlakukanku dengan buruk. Aku bilang padanya dalam bisikan, bahwa aku memaafkan semua tindakannya karena aku tahu jiwanya sedang sakit, bukan hanya matanya. Keesokan harinya, tekanan itu semakin menjadi. Seorang wanita cantik bernama Siska datang ke rumah itu. Dia adalah tunangan Adrian. Dari balik pintu, aku mendengar percakapan mereka yang membuat bulu kuduku berdiri. Siska berbicara dengan nada manis di depan Adrian, tapi saat Adrian memintanya untuk menyuapinya, Siska justru menunjukkan wajah jijik. Siska sengaja menjatuhkan cincin berliannya ke dalam tas kerjaku yang tergeletak di meja ruang tamu, lalu dia berteriak bahwa aku telah mencuri. Aku ditarik ke ruang tengah. Siska menampar pipiku dengan keras hingga sudut bibirku berdarah. Dia mencaci makiku, memanggilku maling, dan meminta Adrian segera memecatku bahkan menjebloskanku ke penjara. Aku hanya bisa bersimpuh di lantai, menangis dan bersumpah bahwa aku tidak melakukannya. Aku menatap Adrian, memohon perlindungan padanya. Namun, Adrian hanya diam dengan wajah datar di balik kacamata hitamnya. Dia seolah tidak peduli dengan penderitaanku. Siska terus memaksaku untuk mengaku. Dia bahkan mengancam akan mencabut semua alat bantu medis ibuku di rumah sakit jika aku tidak memberikan cincin itu. Di titik itu, aku merasa duniaku benar-benar berakhir. Aku merasa tidak ada lagi keadilan bagi orang kecil seperti aku. Namun, di saat aku hampir menyerah, aku melihat tangan Adrian yang mencengkeram pinggiran kursi rodanya hingga buku-buku jarinya memutih. Ada kemarahan yang tertahan di sana. Malam itu, setelah drama pencurian itu mereda karena aku dipaksa membayar dengan potongan gaji yang sangat besar, aku kembali ke kamar Adrian. Aku tidak marah padanya. Aku justru merasa kasihan padanya karena dia dikelilingi oleh orang-orang berbisa seperti Siska. Aku membersihkan luka di tangannya yang tergores tanpa sengaja, sambil tetap bersikap lembut. Aku tidak tahu bahwa saat aku menunduk untuk membalut lukanya, mata di balik kacamata hitam itu sedang menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, penuh dengan rasa bersalah dan kekaguman yang mulai tumbuh. Adrian mulai bingung. Kenapa wanita ini tetap bertahan? Kenapa dia tidak membalas dendam padahal dia punya kesempatan? Kenapa dia tetap menyebut Alhamdulillah saat hanya diberi sisa makanan oleh asisten rumah tangga yang lain? Rasa penasaran Adrian berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Namun, dia tetap pada rencananya. Dia belum mau membuka penyamarannya. Dia ingin membawa ujian ini ke tingkat yang lebih ekstrim. Dia ingin tahu sejauh mana Arini akan berkorban untuk seseorang yang bahkan tidak bisa melihat keberadaannya. Di saat yang sama, kondisi ibuku di Jakarta semakin memburuk. Pihak rumah sakit meneleponku dan mengatakan bahwa ibuku harus segera menjalani operasi darurat malam ini juga,
atau nyawanya tidak akan tertolong. Biayanya ratusan juta rupiah. Aku terduduk lemas di lantai dapur rumah besar itu. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku memohon pada pihak rumah sakit agar memberi waktu, tapi mereka tetap pada aturannya. Aku berlari menuju kamar Adrian, berniat untuk meminjam uang atau memohon bantuannya untuk terakhir kali, meski aku tahu dia mungkin akan menolakku mentah-mentah. Saat aku membuka pintu kamarnya, aku melihat Adrian sedang berdiri di dekat jendela tanpa kacamata hitamnya. Dia membelakangiku. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia bisa melihat? Tapi belum sempat aku mencerna apa yang terjadi, dia segera kembali duduk di kursi roda dan memakai kacamatanya dengan cepat. Dia bertanya dengan nada kasar kenapa aku masuk tanpa mengetuk pintu. Aku bersujud di kakinya, menangis terseduh-seduh menceritakan kondisi ibuku. Aku bilang aku akan bekerja seumur hidup tanpa gaji asalkan dia mau meminjamkan uang untuk operasi ibuku. Adrian hanya diam 1000 bahasa. Keheningan di ruangan itu terasa begitu mencekam. Aku menunggu jawaban darinya, sebuah jawaban yang akan menentukan apakah ibuku akan hidup atau mati. Aku terus memanggil namanya, memohon belas kasihannya. Tapi dia justru mengusirku keluar dari kamar. Dia bilang dia tidak peduli dengan masalah pribadiku. Aku keluar dari kamar itu dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku merasa Allah benar-benar sedang mengujiku di titik nadir. Namun, aku tidak tahu bahwa saat aku menutup pintu, Adrian langsung mengambil ponsel rahasianya dan melakukan sebuah panggilan yang akan mengubah segalanya. Bab 2. Cahaya di balik kegelapan dan ujian terakhir yang menyakitkan. Malam itu, di bawah rintik hujan yang masih membasahi kawasan perbukitan Sentul, aku berlari menuju gerbang depan dengan sisa tenaga yang aku punya. Pikiranku kacau, hatiku hancur, dan air mataku seolah tidak mau berhenti mengalir. Penolakan dingin dari Adrian tadi benar-benar mematikan harapanku. Aku merasa seperti orang asing yang sedang mengemis nyawa di rumah megah yang hatinya sedingin es. Aku segera memesan ojek daring menuju rumah sakit di Jakarta Pusat, tempat ibuku sedang berjuang antara hidup dan mati di ruang ICU. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa berzikir, menyebut nama Allah berulang kali. Aku pasrah, jika malam ini adalah malam terakhir aku bisa melihat wajah ibu, aku ingin berada di sampingnya. Sesampainya di rumah sakit, aku berlari menyusuri lorong yang bau karbolnya sangat menusuk. Langkahku terhenti di depan meja administrasi dengan napas tersengal-sengal. Aku sudah bersiap untuk mendengar kata-kata pahit dari petugas di sana. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Petugas itu menatapku dengan senyum ramah dan mengatakan bahwa operasi ibuku sudah dimulai sejak 1 jam yang lalu. Aku tertegun, badanku lemas seketika. Aku bertanya siapa yang membayar biayanya yang ratusan juta itu. Petugas itu hanya bilang bahwa ada seorang hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya telah melunasi semua biaya, bahkan biaya perawatan pasca operasi hingga ibu benar-benar pulih. Aku terduduk di lantai rumah sakit, menangis sejadi-jadinya. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau mendengar doa hamba yang hina ini. Siapakah orang baik itu? Apakah mungkin Adrian? Tapi tidak, dia tadi begitu kasar dan mengusirku. Aku tidak berani terlalu banyak berharap. Fokusku hanya pada keselamatan ibu. Setelah menunggu berjam-jam dengan kecemasan yang luar biasa, dokter keluar dan mengabarkan bahwa operasi berjalan sukses. Ibu sudah melewati masa kritisnya. Rasanya seperti ada beban ribuan ton yang diangkat dari pundakku. Aku bersumpah, siapapun yang telah membantu ibuku, aku akan membalas budinya meski harus mengorbankan nyawaku sendiri.
Keesokan harinya, aku kembali ke rumah besar di Sentul itu. Aku tidak ingin kehilangan pekerjaan ini karena aku masih butuh biaya untuk keperluan ibu sehari-hari. Saat aku masuk ke kamar Adrian, suasana masih sama, dingin dan mencekam. Adrian sedang duduk di tepi ranjang, masih dengan kacamata hitamnya. Aku mendekatinya perlahan, mengucapkan terima kasih karena telah memberiku izin untuk pergi semalam, meski aku tidak tahu apakah dia yang membantu ibuku atau bukan. Adrian hanya mendengus, suaranya tetap sinis. Dia bilang bahwa dia hanya tidak ingin perawatnya mati karena stres dan tidak bisa mengurusnya lagi. Hatiku sedikit bergetar. Mungkinkah di balik sikap kasarnya, dia memiliki hati yang lembut? Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Siska, wanita yang mengaku sebagai tunangan Adrian, datang lagi dengan wajah yang lebih angkuh dari sebelumnya. Kali ini dia membawa beberapa temannya, sosialita yang bicaranya sangat merendahkan orang lain. Mereka duduk di ruang tamu mewah itu sambil meminum teh mahal. Siska sengaja memanggilku ke sana hanya untuk menjadikanku bahan tertawaan. Dia menyuruhku memijat kakinya di depan teman-temannya, sambil menceritakan betapa malangnya nasibku yang ibunya penyakitan. Aku hanya bisa menunduk, menahan panas di dadaku. Teman-temannya tertawa, menyebutku sebagai asisten rumah tangga yang beruntung bisa mencium bau rumah mewah. Adrian ada di sana, duduk diam di kursi rodanya tidak jauh dari kami. Aku melihat tangannya mencengkeram erat lengan kursi roda itu. Aku tahu dia mendengar semua hinaan itu. Tiba-tiba, Siska melakukan hal yang sangat kejam. Dia sengaja menumpahkan teh panas ke punggung tanganku hingga kulitku memerah dan perih luar biasa. Aku menjerit pelan, tapi Siska justru membentakku, mengatakan bahwa aku tidak becus memegang cangkir. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, aku melihat Adrian bereaksi. Dia membanting tongkatnya ke lantai dengan keras hingga semua orang terdiam. Dia menyuruh semua teman Siska pergi dari rumahnya detik itu juga. Siska marah besar, dia merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Dia berteriak pada Adrian, mengatakan bahwa Adrian hanyalah pria cacat yang tidak berdaya tanpa uangnya. Siska bahkan berani mengatakan bahwa dia hanya bertahan karena mengincar warisan dari ayah Adrian. Aku terkejut mendengar pengakuan itu. Aku melirik ke arah Adrian, dia hanya diam membatu. Namun, aku bisa melihat rahangnya mengeras. Setelah Siska pergi dengan marah, aku mendekati Adrian. Aku mencoba mengobati rasa sakit hatinya dengan kata-kata yang menyejukkan. Aku bilang padanya bahwa penglihatan hanyalah soal mata, tapi kebaikan hati adalah soal jiwa. Dan di mataku, Adrian adalah orang yang memiliki jiwa yang kuat. Hari-hari berikutnya, Adrian mulai berubah sedikit demi sedikit. Dia sering memintaku untuk menceritakan tentang masa kecilku, tentang bagaimana aku bisa menjadi perawat, dan tentang ibuku. Kami sering menghabiskan waktu di taman belakang rumah sambil menikmati udara Sentul yang sejuk. Aku merasa kami mulai dekat, bukan sebagai majikan dan pelayan, tapi sebagai dua orang yang sama-sama terluka oleh dunia. Aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali tanganku tidak sengaja bersentuhan dengannya saat memberikan obat. Ada rasa hangat yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Namun, aku selalu menepis perasaan itu. Siapa aku? Hanya perawat miskin yang tidak pantas bersanding dengan seorang bos besar. Tetapi, kedamaian ini ternyata hanyalah sebuah ketenangan sebelum badai besar datang. Suatu siang, Adrian melakukan ujian terakhir yang sangat berat untukku. Dia sengaja meninggalkan brankas di ruang kerjanya terbuka lebar. Di dalamnya terlihat tumpukan uang tunai dalam jumlah yang sangat banyak, perhiasan emas, dan surat-surat berharga.
Dia memintaku untuk mengambilkan sebuah dokumen di meja kerja tersebut, namun dia sendiri berpura-pura pergi ke toilet. Aku masuk ke ruangan itu dan melihat kemilau harta yang luar biasa. Di saat yang sama, asisten pribadinya yang licik, yang ternyata bekerja sama dengan Siska, masuk ke ruangan itu secara diam-diam. Dia berbisik padaku, mengajakku untuk bekerja sama. Dia bilang, jika aku mau mengambil sebagian kecil saja dari isi brankas itu, hasilnya bisa digunakan untuk membiayai pengobatan ibuku selama bertahun-tahun ke depan. Dia meyakinkanku bahwa Adrian yang buta tidak akan pernah tahu jika ada uang yang hilang. Hatiku goyah sejenak, bayangan tagihan rumah sakit yang terus berjalan terlintas di benakku. Tapi kemudian, aku teringat pesan ibu, bahwa lebih baik mati dalam keadaan lapar daripada hidup dari hasil mencuri. Aku menolak ajakan asisten itu dengan tegas. Aku bahkan mengancam akan melaporkannya pada Adrian. Si asisten tertawa mengejek dan pergi meninggalkan ruangan. Aku segera menutup pintu brankas itu tanpa menyentuh satu koin pun di dalamnya. Namun, tanpa aku sadari, Adrian melihat semuanya dari celah pintu yang tidak tertutup rapat. Dia melihat bagaimana aku menepis godaan harta itu demi sebuah integritas. Aku melihatnya kembali ke kursi roda dengan senyum tipis yang sangat sulit untuk diartikan. Petaka sebenarnya datang di sore hari. Siska kembali membawa polisi ke rumah Adrian. Dia menuduhku telah mencuri kalung berlian milik ibunya Adrian yang disimpan di dalam rumah itu. Dia bilang dia punya bukti rekaman kamera pengawas yang menunjukkan aku masuk ke ruang kerja Adrian sendirian. Polisi mulai menggeledah kamarku yang sempit di belakang rumah. Aku panik, aku bersumpah demi nama Allah bahwa aku tidak mengambil apapun. Namun, betapa hancurnya hatiku saat polisi menemukan kalung berlian itu terselip di bawah kasurku. Aku jatuh terduduk, duniaku runtuh seketika. Siska tersenyum kemenangan, dia menatapku dengan tatapan iblis. Aku menatap Adrian, memohon pertolongan. Tuan Adrian, tolong percaya padaku. Aku tidak pernah melakukan itu. Aku berani sumpah di bawah kitab suci apapun, teriakku sambil menangis histeris. Tapi Adrian hanya diam. Dia tidak mengucapkan satu patah kata pun untuk membelaku. Polisi mulai memborgol tanganku. Siska terus memaki-maki aku, menyebutku sebagai wanita ular yang berpura-pura baik hanya untuk mencuri. Aku merasa benar-benar dikhianati oleh keadaan. Di saat aku mulai membuka hatiku untuk Adrian, dia justru membiarkan aku diseret ke dalam kegelapan. Saat aku dibawa menuju mobil polisi, aku menoleh ke arah balkon lantai 2. Aku melihat Adrian berdiri di sana. Ya, dia berdiri tegak tanpa kursi roda. Dia melepaskan kacamata hitamnya, dan untuk pertama kalinya aku melihat matanya yang tajam dan berwibawa menatap langsung ke arahku. Tidak ada kebutaan di sana. Yang ada hanyalah sebuah rencana besar yang sedang berjalan. Dia memberikan isyarat dengan tangannya agar polisi membawaku pergi dulu. Aku bingung, aku takut, dan aku merasa sangat hancur. Kenapa dia membiarkan aku di penjara jika dia tahu aku tidak bersalah? Apa sebenarnya yang direncanakan oleh pria misterius ini? Aku menghabiskan malam itu di dalam sel kantor polisi yang dingin dan pengap. Pikiranku hanya tertuju pada ibuku yang masih dalam masa pemulihan. Bagaimana jika dia tahu anaknya dipenjara karena mencuri? Bagaimana jika Siska benar-benar menyakiti ibuku? Aku terus berdoa, memohon keadilan yang sesungguhnya dari Sang Pencipta. Aku merasa ini adalah titik terendah dalam hidupku. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku tidak tahu bahwa di luar sana,
Adrian sedang mengumpulkan semua bukti dan menyiapkan sebuah pesta besar yang akan membongkar semua topeng busuk yang ada di sekitarnya. Pesta yang akan membuat seluruh Indonesia terkejut. Bab 3. Kebenaran yang terungkap dan takdir yang menyatukan. Malam di dalam sel kantor polisi terasa seperti ribuan tahun. Aku meringkuk di sudut ruangan yang dingin, memeluk lututku sendiri sambil menatap jeruji besi yang seolah menertawakan kemalanganku. Pikiran tentang ibu di ruang ICU terus menghantui setiap detik napas yang aku ambil. Aku bertanya-tanya pada langit malam yang terlihat dari ventilasi kecil, mengapa kejujuran harus dibayar dengan kehinaan seperti ini? Aku merasa dikhianati oleh Adrian. Bayangan wajahnya yang menatapku dari balkon tanpa kacamata hitam itu terus berputar di kepalaku. Apakah dia sengaja menjebakku? Ataukah dia memang tidak pernah peduli padaku sejak awal? Tiba-tiba, suara langkah kaki sepatu pantofel yang tegas bergema di lorong sel. Seorang petugas polisi datang membukakan pintu selku dengan wajah yang sangat sopan, jauh berbeda dari saat dia menangkapku sore tadi. Dia memintaku untuk keluar dan mengatakan bahwa semua tuduhan terhadapku telah dicabut. Aku bingung dan gemetar. Di depan kantor polisi, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menungguku. Seorang pria berjas rapi yang mengaku sebagai pengacara pribadi keluarga Adrian memintaku untuk segera masuk. Dia bilang, ada seseorang yang sudah menungguku di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sepanjang perjalanan, jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku merasa seperti orang asing yang dibawa ke dunia yang bukan milikku. Sesampainya di hotel bintang 5 itu, aku langsung dibawa ke sebuah kamar presidensial. Di sana, sudah ada tim penata rias dan sebuah gaun berwarna putih mutiara yang sangat indah. Mereka memintaku bersiap tanpa memberikan penjelasan apapun. Aku hanya bisa mengikuti mereka dengan perasaan yang campur aduk. Saat aku melihat cermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Gaun itu sangat cantik, membalut tubuhku yang selama ini hanya terbiasa dengan seragam perawat yang kusam. Pukul 8 malam, aku dibawa menuju ballroom utama hotel tersebut. Di sana sedang berlangsung pesta ulang tahun perusahaan yang sangat megah. Ratusan tamu undangan dari kalangan elit Jakarta hadir dengan pakaian mewah mereka. Di tengah ruangan, aku melihat Siska berdiri dengan sombongnya di samping kursi roda Adrian. Siska terlihat sangat bahagia, dia memegang segelas sampanye dan tertawa lebar bersama teman-temannya. Adrian masih mengenakan kacamata hitamnya, duduk diam seolah-olah dia adalah benda mati di tengah keramaian itu. Saat aku masuk ke dalam ruangan, suasana seketika menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Siska langsung menghampiriku dengan wajah penuh kebencian. Dia berteriak di depan semua orang, bertanya mengapa seorang pencuri seperti aku bisa berada di pesta ini. Dia mencoba mendorongku, tapi tiba-tiba sebuah suara yang sangat berat dan berwibawa menghentikannya. Suara itu berasal dari Adrian. Dia meminta asistennya untuk memutar sebuah video di layar besar yang ada di panggung utama. Layar itu menyala, menampilkan rekaman kamera tersembunyi yang sangat jernih di kamar Adrian. Di sana terlihat jelas saat Siska masuk ke kamarku dan sengaja menyelipkan kalung berlian itu di bawah kasurku. Tidak hanya itu, video itu juga menampilkan percakapan Siska dengan asisten pribadi Adrian tentang rencana mereka untuk memasukkan surat wasiat dan menguras harta Adrian selama dia buta. Seluruh ruangan riuh dengan suara bisikan dan hujatan terhadap Siska. Wajah Siska berubah menjadi pucat pasi, tubuhnya gemetar karena rahasia busuknya terbongkar di depan seluruh kolega bisnis terkemuka. Di saat itulah, momen yang paling luar biasa terjadi. Adrian perlahan berdiri dari kursi rodanya.
Dia melepaskan kacamata hitamnya dan berjalan dengan langkah yang sangat mantap menuju panggung. Dia tidak buta. Dia menatap seluruh tamu undangan dengan sorot mata yang tajam dan penuh kekuatan. Dia mengambil pelantang suara dan mulai berbicara dengan nada yang tenang namun menggetarkan hati. Dia menceritakan bahwa kecelakaan yang dia alami memang membuatnya sempat buta, tapi penglihatannya sudah pulih sebulan yang lalu. Dia sengaja berpura-pura buta karena ingin menguji siapa yang benar-benar setia di saat dia kehilangan segalanya. Adrian menatap Siska dengan jijik. Dia mengatakan bahwa Siska telah gagal dalam ujian itu sejak hari pertama. Lalu, matanya beralih ke arahku yang masih berdiri terpaku di depan pintu. Dia meminta semua orang untuk melihat ke arahku. Adrian bercerita tentang seorang perawat miskin yang tetap bertahan meskipun dihina, tetap jujur meskipun digoda harta, dan tetap mendoakan kesembuhannya meskipun diperlakukan dengan kasar. Dia menceritakan bagaimana aku rela meminjam uang dengan jaminan nyawaku demi ibuku, dan bagaimana aku tetap memaafkannya meskipun aku diseret ke kantor polisi. Air mataku tumpah tak terbendung. Aku merasa semua rasa sakit dan penghinaan yang aku alami selama ini terbayar lunas dalam satu malam. Adrian turun dari panggung dan berjalan menghampiriku. Dia menggenggam tanganku di hadapan semua orang. Dia berbisik bahwa dialah yang membayar semua biaya rumah sakit ibuku, dan dia melakukan itu karena dia tahu aku adalah wanita yang dikirim oleh Allah untuk menyelamatkan hidupnya yang dingin. Di depan ratusan saksi, Adrian berlutut di hadapanku. Dia mengeluarkan sebuah kotak bludru berisi cincin yang jauh lebih indah dari milik Siska. Arini, kamu adalah satu-satunya orang yang melihatku dengan hati saat aku tidak bisa melihat dengan mata. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku selamanya? Tanya Adrian dengan suara yang tulus. Aku tidak bisa berkata-kata. Lidahku keluh. Aku hanya bisa mengangguk pelan sambil terus menangis bahagia. Seluruh ruangan meledak dengan tepuk tangan yang meriah. Siska dan asisten licik itu segera dibawa pergi oleh petugas keamanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di jalur hukum. Malam itu, dunia seolah berhenti berputar hanya untuk kami berdua. Alhamdulillah, ya Allah, rencana MU jauh lebih indah dari apa yang pernah aku bayangkan. Penderitaan yang aku lalui ternyata hanyalah sebuah jembatan menuju kebahagiaan yang sejati. Seminggu kemudian, kami melangsungkan pernikahan yang sangat sederhana namun penuh hikmat di rumah sakit, di hadapan ibuku yang kini sudah pulih dan bisa tersenyum kembali. Ibu menggenggam tangan kami berdua dan berkata bahwa doa-doanya di malam sepi telah dikabulkan oleh Allah melalui cara yang sangat unik. Kini, aku bukan lagi Arini si perawat miskin yang selalu dibuli. Aku adalah istri dari seorang pria yang sangat menghargaiku bukan karena kecantikanku atau hartaku, tapi karena ketulusan jiwaku. Kami membangun yayasan untuk membantu orang-orang kecil yang mengalami ketidakadilan medis, agar tidak ada lagi orang yang merasa putus asa seperti aku dulu. Aku belajar satu hal penting dalam perjalanan ini, bahwa kegelapan tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya kejujuran. Dan ketika kita berserah diri sepenuhnya pada Allah, Dia akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Cerita ini menjadi bukti bahwa roda kehidupan selalu berputar. Barang siapa yang menanam kebaikan dengan air mata, suatu saat dia akan menuai kebahagiaan dengan sorak-sorai. Aku menatap Adrian yang kini sedang memandangi matahari terbenam dari balkon rumah kami di Sentul. Dia tidak lagi memakai kacamata hitam, karena sekarang dia sudah memiliki cahaya yang sesungguhnya di dalam hatinya. Kami hidup bahagia, menjaga amanah yang diberikannya, dan selalu bersyukur atas setiap detik napas yang kami miliki bersama.